Hadirin jamaah yang kami hormati, tibalah kita pada inti dari acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad sallallahu alaihi Man ana laulakum kaifa ma khutbukum kaifa ma akhwakum man ana laulakum kaifa ma khutbukum kaifa ma akhwakum man ana laulakum kaifa ma khutbukum kaifa ma akhwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ijhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu bihaja syahri syarifil ajhar. Fasalli wa sallim ala nabiyil mukhtam sayyidina Muhammadin wa ala alihil akhyam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata ila akhiri ayat. Wa aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dong diem bae. Wa aidan min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sekarang kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Dengan berkah nikmat tersebutlah kita masih dapat bermuajahah,
bertatap muka, berpandang mata, duduk bersama dalam satu acara yang mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan atas nikmat-nikmat tersebut selalu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam selalu teruraikan kepada baginda kita junjungan Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul ujma, yakni pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati segenap para orang tua, para hujaj, para asatid, para tokoh ataupun orang yang ditokohkan di kampung ini, para sepuh ataupun mini sepuh, para kaula muda, para santri penerus agama, penerus bangsa, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat ini dijadikan satu catatan amaliyah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deproknya kita di atas telepar ini diawali dengan pembacaan tahlil tahmid ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan, solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dendangkan. Semoga menjadi satu kiparat kita, pelebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya di tempat ini begitu banyak sekali lautan samudra ilmu. Para yai, para ajengan, para guru, para ustadz, dan yang saya hormati sesepuh Bapak Haji Jailani, orang tua Abah Rosad, tokoh masyarakat Al Ustadz Haji Jailani. Semoga orang-orang tua kita panjang umurnya, berkah hidupnya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Dekem Musolah Al Muttaqin. Dekem apa DKM ini bang? DKM ya, tulisannya DKM. Iya, kirain dibacanya Dekem. Al-Mukarram Bapak Sartubi, mudah-mudahan Bapak Sartubi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua RW Jeblok 4 tuh, tahu Jeblok 0 Bapak Muhdini. Ketua RT Jeblok 1 garis doyong Jeblok 5 Bapak Zuli. Kesononya punya bini Agustus kali ya. Bini siapa itu dia? Semoga aparat kita, Bapak RW, Bapak RT panjang umurnya, berkah hidupnya, amin ya robbal alamin. Ini maaf ya Pak ya, kita lagi baca nama dulu. Set ini banyak amat ya, nggak dibacain, nggak ditulisin. Pimpinan Majlis Taklim Al Barokah Bapak Ustadz Sarkowi, mudah-mudahan Bapak Ustadz Sarkowi berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah rizkinya, amin ya robbal alamin. Habis sudah ya,
Cek banyak amat ini mah. Ini mau kertas sekolah anaknya kali ini. Sobet. Dan yang saya hormati semuanya ada para segenap orang tua yang hadir di sini ya. Saya mau sebutin atu-atunya, emang nggak ada lagi itu. Ada lagi bang, emang nggak ada. Ya mudah-mudahan kita doain orang-orang tua kita pada panjang umur, berkah umur, amin ya robbal alamin. Lah Ustaz di sini mah acara mulu dan pisang pada kuning semua ya. Kalau dulu mah bang di kampung saya hajatan nih begini bang, dulu mah bang pisangnya pada digantungin di tenda begitu. Paling habisnya sama perempuan. Ya lelaki mah tuh mau ngambil pisang apa dong, dia udah punya. Yang saya hormati kaum hawa semuanya nih, empo-empo alhamdulillah deh malam ini mah cakep-cakep pada pakai kudungan semuanya. Kelihatannya kayak istri-istri yang soleha. Dia main amin ya, dia mah soleha apa kali mah. Jadi bini yang soleha amin, padahal mah soleha suka lupa pakai BH. Ya udah po nyelangap baik lah, mau ngapain lagi kita ya. Oh ya, nyerebuh rumah anggota DPR ya udah kehabisan. Mudah-mudahan pompo semua nih menjadi penghuni-penghuni surga, jadi bidadari-bidadari surga. Mau pemasuk surga? Mau? Jawab yang kenceng, mau? Maunya yang lambat apa yang cepat? Kan melongo baik. Kalau lambat takut kesesekan merenya. Cepet atau buru-buru kagak. Yang pasti mah kok ngedoa mah jangan enti-enti ya. Kita mudah-mudahan menjadi min ahlil khair, menjadi penghuni-penghuni surga, amin ya robbal. Kalau kita membicarakan surga ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu sangatlah indah. Penghuni-penghuni surga juga po cakep-cakep. Kalau kita perhatiin nih perempuan dari ujung ketemu ujung kayaknya kagak ada. Kalau saya kata saya kagak ada. Penghuni surga mah cakep-cakep, bidadari surga mah. Malah sampai di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ku saking cekasnya bidadari surga po, bang kita main adep-adepan sama dia, muka kita ada di muka dia itu. Ku saking beningnya, di enggak cayaan kalau kita ngomong. Di bini siapa itu dia? Di enggak cayaan poma. Malah sampai diibaratkan kalau toh seandainya bidadari surga, ludahnya dicemplungkan ke air lautan, itu air lautan yang tadinya asin kok jadi manis. Air lautan. Makanya bini orang sini semua, kalau benar emang ciri daripada bidadari surga, besok pagi buktiin. Bagaimana cara ngebuktiinnya? Laki ngopi, kata laki, kopi pahit amat, ludahin po. Manis tuh kopi, habis po diengkuk sama laki. Alhamdulillah. Yang pasti mah po ya ngedoa mah jangan henti-henti po ya. Hidup di dunia biar bahagia, matinya masuk surga. Hidup di dunia biar pada bisa ke Mekah. Mau ke Mekah? Mau gablek duitnya. Lah Ustaz kagak punya duit sih pengen ke Mekah. Ini sekali lagi ngedoa mah jangan henti-henti po, walaupun kita nggak gablek duit juga. Karena walaupun itu kita ke Mekah, manis tato'a ilahi sabila, orang yang mampu, namun ada terbukti banyak sekali ada orang yang bisa berangkat ke Mekah yang dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ke Mekah, kita baru 2 minggu po di rumah. Kemarin kita habis umroh. Ini nggak cayaan kalau kita ngomong.
Itu po, masya Allah, walaupun cuaca panas po, pas begitu di Mekah po, kita nyium Ka'bah, kan kalau udah tahallul terkadang dibotakin po pala. Ini baru tubuh rambutnya semet, nggak cayaan. Kita dibotakin po, begitu panas ya. Pas begitu kita po, yang namanya maaf bang, kalau cerita di Mekah mapan kita udah ceritanya ibadah fisik. Orang senggol sono senggol sini. Kita berdua sama temen pengen penasaran nyium Mekah po. Pas begitu dia duanan, saya alingin. Giliran saya pengen nyium Mekah, alingin gua. Iya, alingin po. Masya Allah po. Pas kita nyium Mekah itu po, walaupun cuaca ada panas, pala saya adem po. Masya Allah. Pas begitu saya nyium Mekah adem pak. Cuman pas begitu saya nengok, masya Allah, pantas sih nggak adem. Rupanya pala saya diempet sama tete orang Arab. Pantisin gak rasanya enakin nih pala, rada adem. Rupanya begitu diempet sama tete orang Arab. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ini ceritanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Indahnya hidup dengan keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Majlis Al Barokah Qori Muhammad Luki Nur Alamsyah, malam minggu Ba'da Isya 28 Rabiul Awal 1447 20 September 2025 ya. Berarti ini jelas acaranya memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menceritakan Rasul sekedar mengingatkan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip dalam kitab Nihayatul Zen karangan daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, bahwasanya dilapatkan wulida sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kita dilahirkan yaumul isneni au lailatul isnen, yakni dilahirkannya di hari Senin au lailatul isnen, ataupun ada juga yang mengatakan malam Senin. Di mana tempatnya? Fi Makkah, di kota Mekah. Kapan tanggal dan bulannya? Asani asyara min Rabiul Awal, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di kota Mekah. Dilanjutkan lapatnya fi Sukil Lail, tempat kelahiran Nabi. Dulu di kota Mekah ada namanya kampung Sukil Lail min mahali maulidihil masyhur, yang mana tempat kelahiran Nabi yang sudah masyhur. Kampungnya Sukil Lail. Apa itu Sukil Lail? Kalau diartikan kita, suk artinya pasar, lair artinya malam. Berarti dulu ada namanya kampung pasar malam. Kayak model di sini ada perempuan namanya Siti Laila. Siti artinya perempuan, Laila artinya malam, berarti perempuan di odong-odong kalau begitu mah. Oh, kalau begitu mah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita rayakan kelahirannya, yang sekarang kita agung-agungkan, sama dengan kayak kita modelnya. Kita dilahirin, Kanjeng Nabi diberanakin, kita diberanakin, Nabi juga dilahirin. Kalau begitu mah sama. Walaupun sama, ingat kok, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Muhammad manusia namun berbeda dengan manusia biasa. Muhammad dilahirin, kita juga dilahirin. Muhammad diberanakin, kita juga diberanakin. Namun walaisa kal basyari, Muhammad berbeda dengan kita cara diberanakinya, cara dilahirinnya. Memangnya Kanjeng Rasul dilahirinya bagaimana caranya? Lapatnya dilanjutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, bahwasanya Kanjeng Rasul dilahirkan bukan lewat daripada kemaluan ibunya, bal min mahalin putiha fauqal farji wa tahta syurah. Balik tak Kanjeng Rasul dilahirkan yakni dari tempat putiha yang kebuka, fauqal farji wa tahta syurah, yakni di bawah pusar, di atas kemaluan ibundanya. Wa ilta'ama fi saatihi, setelah Rasul dikeluarkan, ilta'ama fi saatihi, itu perut emaknya, perut ibundanya kok rapat lagi dalam seketika. Berarti Kanjeng Nabi mah dilahir di sini nih kok, nih di sini.
Sini deh orang Sengiang gak ngebadek yang lahirin di situ. Arti iya, cuman orang Sengiang mah disesar. Berapa jahitannya? 700 buper. Anaknya kayak beduk kalau begitu mah. Namun kehebatannya ilta'ama pisatihi, dengan kekuasaan Allah perut ibundanya rapat lagi dalam seketika bang. Inilah salah satu contohnya daripada Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Muhammad manusia namun berbeda dengan manusia biasa. Lah coba kita mah bang, maaf bang, jangan kata kita mah orang kita beranaknya, buntingnya juga kolokannya minta ampun mah kita. Ini cuman kalau kita cerita bunting tong lu si mulu dan main gambaran lu ya. Woi, aduh lu. Jangan-jangan ngecak pakung lu. Mak kita kalau seandainya lagi bunting bang, masya Allah luar biasa. Nih tanya mpompo yang udah pada pernah bunting, kasihan jasa. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita, payah di atas payah. Mak kita kalau bunting apalagi udah bulan-bulannya, coba dapur rasain kalau bisa perempuan bunting udah bulan-bulannya, kasihannya dia lebah apa? Lebah tidur. Kasihannya lebat tidur miring kayak nomor 3, tiduran celentang kayak kubah masjid. Yang parah tiduran cendakong takut meleduk guse. Maka kasihan mak kita kalau seandainya lagi bun. Nah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi dilahirkan yang mempunyai sifat khotamun nabiin, yakni pemungkas ataupun terakhir daripada nabi. Makanya po kalau seandainya zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan percaya. Belum lama ada yang ngaku nabi dapat wahyu di Bogor. Gua gak tahu di Bogor maka gak ada wahyu, ada getales lah. Ya, jangan percaya kita. Nah setelah dilahirin nama nabi kita Muhammad kok. Nama Nabi Muhammad nama yang di bumi. Nama Nabi Ahmad nama nabi yang ada di langit. Nama nabi kita di langit namanya Ahmad. Nama nabi yang ada di bumi namanya Muhammad. Makanya kita disunahkan, kita punya bocah, kita punya anak bang, disunahkan tafa'ulan wa tabarukan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namain nama anak kita diawali Ahmad ataupun Muhammad. Dari hal ini termasuk daripada kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Dengerin nih po, dengerin. Min hakil waladi alal walidi salah satu asya'a, hak si anak yang harus dijumponi kepada orang tuanya ada 3 perkara. Artinya kewajiban mak bapak terhadap anaknya ada 3 perkara melihat daripada keterangan hadis ini. Yang pertama, ayu hasina ismahu ida walada. Namain anak kita yang baik, namain anak kita yang bagus, ida walada apabila tuh anak telah dilahirin. Jadi ngasih nama anak jangan sembarangan. Nama anak si Pengki. Sekarang pengen niru-niru anak artis. Anak artis mah namanya sedikit rada modern juga, hidungnya mancung, kulitnya putih, lausnya orang sini matanya bola, hidungnya pengek hitam lagi, namain anak Avatar. Ini Avatar. Namain anak yang bagus bagaimana sesuai dengan syariat nama anak yang bagus? Kalau tosana itu nama anak kita yang dilahirin adalah seorang laki-laki, awali daripada Ahmad ataupun Muhammad. Apakah ada manfaatnya
kita mempunyai nama, diberikan nama Muhammad ataupun Ahmad. Dalam keterangan hadis yang lain, man waladalahu mauludun fasamahu Muhammadan huban li wa tabarukan bismi karena huwa wa mauludun fil jannah. Siapa orang yang melahirkan terus anaknya diberikan nama Muhammad, ngan diberikan nama Muhammadnya huban li, semata-mata cinta li kepadaku katakan yang Nabi, wa tabarukan bismi dan semata-mata ngalah berkah dari namaku karena huwa wa mauludun fil jannah, maka kedua orang tuanya dan juga anaknya digiring masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya punya anak 3 kok namain Ahmad Muhammad digiring masuk surga. Kalau udah masuk surga punya anak namanya Ahmad Muhammad, udah ngapain puasa, ngapain sembahyang. Waduh gelo udah semuanya gitu ya. Itu namanya fadilah, Bang. Namanya keutamaan. Ada keutamaannya, ada fadilahnya tuh. Dah, gua mah punya anak nggak pengen sama namanya. Dari ujung ketemu ujung, kalau Ahmad Muhammad udah ngebadeng. Tapi gua mah nggak keluar daripada syariat, tapi nggak keluar daripada agamis nama anaknya. Emang siapa nama anaknya, Bang? Allah. Waduh, namain anak Allah. Emangnya boleh kita menamakan nama anak kita memakai lafzul jalalah, memakai lafaz Allah? Silakan kalau seandainya ada sebelumnya dampingannya, Po. Tapi kalau misalnya memakai lafaz Allah sesendewekan, di dalam kitab I'anatut Thalibin syarah dari pada Fathul Mu'in juz 1 bahwasanya ada satu keterangan annam ro'a sammat waladaha Allah panuzilat sa'iqatun wa ahraqathu, bahwasanya diriwayatkan ada seorang perempuan lahir anaknya tidak dipikir panjang lagi langsung diberikan nama Allah. Apa yang terjadi? Panuzilat sa'iqatun wa ahraqathu, maka anaknya langsung disambar geledek, Bang. Ayo dah, coba-coba ada nggak yang bunting di sini? Ada nggak yang bunting? Coba-coba dah, namanya Allah, sohor. Kalau emangnya sebelumnya ada lafaz yang lain, silakan awali dengan Abdu, tambahin lafaz Allah, Abdullah, boleh. Awal dengan Saif, kedepannya ada lafaz Allah, Saifullah, silakan. Cuman kalau memakai lafaz Allah sesendewekan, Bu, ngelihat dari keterangan yang tadi langsung disambar geledek, Bu. Jarin, makanya tuh yang item-item disambar geledek kali ya. Alhamdulillah. Cuman maaf Bu, maaf, Bu. Kalau misalnya empok sama abang pengen punya anak, udah cita-citanya gede mau dijadiin jenderal, yang rada sumbat namain anak mau dijadiin jenderal, namain anak sejadi-jadinya. Emangnya bapaknya punya usaha, punya banda, akhirnya tuh anak udah gedenya kejumponan juga jadi jenderal. Pen yang nama jenderal mah, maaf jangan kata kita ngeliat orangnya, ngedenger namanya juga berwibawa. Contohnya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, berwibawa. Jenderal Prabowo berwibawa. Orang sini anaknya jadi jenderal, namanya sejadi-jadinya, kebenaran jadi jenderal juga. Pas acara muludan kata MC, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh jenderal kita yang bernama Jenderal Mi'an. Ya Allah, Robi si Mi'an jadi jenderal. Ini kebayang sama kita, naik ke atas panggungnya juga keteyet ya Mi'an. Ini kalau di kampung saya, Bang, Mi'an begitu jalannya, keteyet. Tahu kalau di sini mah tuh gagah kalimat. Di maaf beribu maaf, Mi'an mah jangan kata jadi jenderal, jadi kiai kayaknya rasanya kagak nanjak. Enggak. Ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah, al-mukarram wal mukhtara, al-fadil, al-alim, al-alama, Kiai Haji Mi'an Jeremet aja. Enggak nanjak rasanya, enggak nanjak Mi'an. Makanya kalau pengen jadi jenderal anak biar rada sergepan ngapa? Biar berwibawa. Mi'an saunan jangan tuh. Yang pertama kewajiban orang tua terhadap anaknya ayu hasina ismahu ijawalada,
yaitu namain anak kita yang bagus. Yang kedua, jam berapa udah ini? Hah? Emang biasanya kalau di sini acara muludan sampai jam berapa, Po? Jam berapa? Jam 2. Ustadz Sarkowi udah berapa penceramah yang mati di sini? Ustadz ceramah sampai jam 2. Enggak apa-apa, Po ya. Yang penting masalah Po anteng aja dulu ya. Saya minum dulu, Po ya. Boleh? Minum. Waduh, minumnya airnya kesleo. Widih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, waduhnya air bening jasa ya. Dikasih cupang mah hidupin wis. Cuman Ustadz Sarkowi baru kali ini saya nenamu jauh-jauh dikasih air temennya tisu. Cuman kembang doang bejejer. Kirain kita mau pemakaman kali ya. Kita datang disuguhin sama kembang bejejer. Temennya tisu. Ya nggak apa-apa lah bang lah. Ya Po ya. Yang namanya rezeki maupun susah. Pengennya anu kita misalnya anu ya kita nerima ya Po ya. Dikasihnya teh lagi ya. Ya bukan teh juga nggak apa-apa lah. Cuman saya mau pantangan kalau di atas panggung bang, di mana-mana kalau dikasih susu mohon maaf ya panitia kalau sana saya kagak minum. Kalau susu mah, kalau teh kopi saya minum. Cuman kalau susu mah maaf saya nggak minum. Memangnya kenapa? Udah dipesan sama bini. Ngopi boleh di luar, nyusu kudu di dalam. Useh. Lo dia bini siapa no? Ya Allah Rabbi. Alhamdulillah lillahi rabbil. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dengerin nih, wayung alimahul qur'ana ida akola, ajarin anak biar bisa baca Al-Quran, ajarin anak biar bisa sembahyang, ajarin anak biar bisa mandi hadas besar. Berarti itu ngajarin anak biar bisa sembahyang, ngajarin anak biar bisa baca Al-Quran bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban ustazah, namun kewajiban kedua orang tuh. Dengerin tuh, dia mah iya. Berarti melihat daripada keterangan ini, kewajiban kita bang, kok sebagai kedua orang tua, anak biar bisa baca Al-Quran, kewajiban kita orang tua. Waduh Ustaz gue mau bagaimana tuh sehari-harinya, boro-boro juga buat ngajarin anak biar baca Al-Quran. Emang kemana abang nang? Gue mah sehari-harinya kerja kemana? Ke pabrik. Ngapain kerja? Nyari duit. Berarti abang sibuk nyari duit? Iya. Nggak sempet ngajarin anak? Iya. Ada bini bang, bini yang punya kewajiban. Mana bini gua juga sama, sibuknya ngapain? Jualan kue. Ngapain jualan kue empok? Nyari duit. Berarti abang sibuk kerja nyari duit, nggak sempet ngajarin anak. Empok sibuk jualan kue nyari duit, nggak sempet ngajarin. Maka langkah selanjutnya tuntun anak-anak kita ke madrasah terdekat, tuntun anak kita ke majlis taklim terdekat. Pak Ustadz, nih saya titip anak saya, tolong ajarin nih anak saya biar bisa baca Al-Quran. Caranya Pak Ustadz mau ngajarinya terserah. Bagaimana ke caranya ngajarin? Mau diijoin ke nih anak saya, mau diitemin ke nih anak saya, asal jangan dipilok kayak Pak Ustadz begitu titip. Kadang kalau ngaji emak anak suruh nyelonong sendewek, sekolah PAUD hujan gede juga motor dikeluarin. Ngaku bener nggak Pak? Bener kagak? Ngaku Po, jangan saya jawab. Bener kagak? Ngaku. Ih, jadi kita ngomelin orang sini ya.
Sewot sih kada. Nih kalau kita melihat keterangan ini, siapa yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Empok sama abang, bukannya ustad. Ku sebab anak dititipin di ustad, ku sebab anak dititipin di madrasah, ku sebab anak dititipin di majelis taklim, maka gugurlah kewajiban empok dan abang sebagai orang tua. Berarti bisa kita simpulkan, abang sibuk nyari duit, nggak sempat ngajarin anak. Empok sibuk jualan kue, nyari duit, nggak sempat ngajarin anak. Ditaruh di majelis taklim, dititip ke ustadz, berarti ustadz sibuk ngajarin anak abang, nggak sempat nyari. Nah berarti pahamin tuh. Nih saya ulangin ya, abang sehari-harinya sibuk nyari duit, nggak sempet ngajarin. Empok sibuk jualan kue, nggak sempet ngajarin. Nah ditaruh anak di ustadz, maka ustadz sibuk ngajarin anak empok, nggak sempet nyari. Nah pahamin tuh, pahamin. Paham. Di sini kalau akhir bulan Roah ada itipalan, ada itipalan yang disawer, ada. Iya paham nyawet tetep aja recian lagi. Ih pegel. Kewajiban kita itu kok, Bang. Anak biar bisa puasa. Itu tadi guru kita Abu Stom udah ngejelasin. Wajib kita biar tahu bisa baca Al-Quran, wajib kita biar bisa sembahyang. Malah keutamaan nih, baru kita cerita ibadahnya dah. Keutamaan kita ibadah, Bo. Sholat, sebelum sholat, syarat daripada sholat kan kudu suci daripada dua hadas. Syarat. Yang pertama suci daripada hadas gede. Yang kedua suci daripada hadas gede bisa hilang dengan mandi. Nah sekarang saya tanya nih, rukun mandi hadas ada berapa po? Ngitungin rukun aja kagak mandi. Yaitu 2. Ada berapa? 2. 1 niat. Yang kedua yaitu kudu kebasuh dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan air semuanya. Artinya apa? Kalau kita mandi hadas besar, bener sampo mah api sebotol habis buat keramas, tapi niat kagak, layasihu kagak sah. Di mana hadas besarnya kagak sah, sembahyangnya juga kagak sah. Karena kenapa? Masih punya hadas besar. Bagaimana cara niatnya? Nawaitul guslah li rob'il hadasil akbar anjami ilbada pardon lillahi guyur datu. Di mana air pertama kali jatuh di badan kita, yang mana baik jatuhnya mah, baik di muka ataupun di pundak, langsung kontan hati kita niat, saya niat mandi untuk mengangkat hadas yang besar dari semua badan, fardu karena Allah Ta'ala. Karena yang dinamakan niat di dalam kitab Safinah qasdu syai'in muktaronan bifi'lihi, ngemaksud sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaan tuh niat. Udah terbasuh badan kita. Nah perhatiin nih po, makolot liatin ya. Ngerti kagak makolot? Tahu makolot masih mandi hadas besar enggak ya? Ilokan makolot masih head is. Nih makolot ya, liatin nih ya. Liatin nih. Mandi hadas besar berarti semuanya wajib kebasuh. Lelempitan kuping tuh kudu kena air. Tuh.
Terus apa lagi? Lelobangan yang termasuk luar wajib kena air. Biar dicolok-colok begitu tuh. Kuping biar digini-giniin kena air. Terus lari ke bawah pusar tuh biar kena air. Terkadang pusar kan daki melulu itu kok. Man pusarnya bodong lagi ya. Nah di bawah pusar, nah itu tuh yang lebih ekstrim dah tuh. Kupiah, ngerti kupiah? Lah maaf Rebu maaf nih. Dikarenakan kita menyambung daripada guru kita dalam ceramahnya bahwasanya kita kudu mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah. Salah satunya ibadah kita diawali daripada mandi. Mandi ada dosa. Perempuan punya mulut, maaf berebu maaf, ada dua. Mulut atas sama mulut didi. Dia ngejawab jangan. Nah mulut bawah ada yang namanya bagian dalam, ada yang namanya bagian luar. Kalau yang bagian dalam enggak wajib kudu kebasuh dengan air. Kalau bagian luar masih wajib kebasuh dengan air. Bagaimana cara mengukurnya? Nih perhatiin makolot perhatiin. Perempuan kalau berdiri bang mingkem. Jadi maaf ini mah ya. Nih mingkem. Nah coba kalau dia nongkrong nyelangap. Berdiri empuan mingkem. Nongkrong nyelangap. Nah ngukur kepunyaan perempuan yang termasuknya luar dikala nongkrong. Di mana dia nongkrong, selagi itu orang yang ngelihat itu kepunyaannya masih kelihatan oleh kasat mata, berarti itu yang wajib kebasuh. Ngukurnya jangan berdiri nongkrong. Coba ya po bayangin begitu bayangin. Nih ya bayangin Mak. Nih bang bayangin nih. Jadi bini kita nih nongkrong begini. Tuh. Nah ntar laki kita nih ngelihat nih. Coba bang yang lebah kelihatan, yang lebah luar, lebah mana-mana. Oh sampai 5 cm itu dalam amat bang. Iya. Lu kalau seandainya mandi hadas besar, kudu ditojok-tojok, dikupiak-kupiak. Oh begitu bang ya. Iya. Selagi kelihatan oleh kasat mata, itu berarti wajib dibasuh dengan air. Itu namanya hadas besar. Hadas kecil dengan wudu. Hilangnya. Nah, wudu kok rukunnya ada 6. Rukunnya ada 6. Kalau ditanya anggota wudu, rukunnya ada 4. Rukun wudu ada 6. Anggota wudu ada 4. Rukun wudu 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh cipon pada melotot bayak. 1 nih, 2 membasuh muka, 3 membasuh 2 tak beserta sikut, 4 mengusap kepala, 5 membasuh 2 kaki, 6 tartib. Itu rukun, bukan tartib. Tartib. Makolot siapa di ini po? Tartib ya, berarti kalau kita hitung anggotanya cuma 4. 1 muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Dikit itu anggota wudhu. Cuman kalau nggak numprah di majlis taklim nggak bakalan tahu. Yakinlah saya emang nggak bakalan tahu. Nggak bakalan tahu. Berarti kita bisa tahunya numprah di majlis taklim. Di mana lebahnya niat kita pasang? Nih. Tadain air telapakan tangan, terus kita basuh muka. Di mana air pertama kali nyeclek di muka kita, langsung hati kontan niat, saya niat mengangkat hadas yang fardu karena Allah Ta'ala. Tuh niatnya pada waktu membasuh muka. Tuh. Nah sekarang kita udah tahu niatnya pada waktu membasuh muka. Ada batas-batas muka. Mana batas muka?
Ada mujur panjang, ada mujur lebar. Mujur panjang dari mana ke mana? Menurut syariat ilmu fikih, mujur panjang dari tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya gigi. Mujur lebar dari pentil kuping yang satu ke pentil kuping yang satu lagi. Berarti ini muka wajib kebasuh dengan air. Kadang kita misalnya ngelihat orang ngambil air wudhu, bang, ininya masih pada kering. Nah berarti kita ngambil air wudhu sampai situ tuh. Makanya po nih khususnya perempuan, kita tahu batas muka. Perempuan kalau sembahyang yang cuman boleh kelihatan satu dampal tangan, dua muka. Maka make mungkenanya perhatiin. Bagaimana make mungkenanya? Jangan seperti kayak make kudungan. Make mungkena disangkutin di sini. Berarti kalau disangkutin di bawah janggut, selain daripada muka kelihatan. Mana? Atau ini selain daripada muka. Malah ini batas juga wajib ketutup. Berarti kudunya bagaimana yang benar? Make mungkenanya di bawah bibir, di atas janggut. Di begini. Ustaz susah begitu mah. Merosot lagi. Kalau emang begitu susah, udah jangan berisik-berisik. Di tempat kamar sembahyang sediain lem silisiban. Asal mau sembahyang johor nyebet taplok ke sini biar kencang. Boleh begitu? Boleh aja tuh. Makanya saya pernah nemuin mungkena di tempat jara, bang. Sekarang udah ada tuh mungkena sesuai dengan syariat ilmu fikih. Ya ini disangkutinnya bukan di sini tapi di sini. Cuman jadi satu semuanya. Ada kan boy ya? Ada kan ya? Ada kan? Iya pasti ngeliat di lajada. Yakin saya mah. Beli tuh po beli. Jadi enakin tuh kita. Mungkin yang biasa menyangkut di sini melulu, kalau di sini merosot lagi. Beli itu yang model seperti itu. Nah kalau tangan, karena bahasanya ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan beserta sikutnya. Berarti ngambil air wudhu, kalau ngegulung tangannya tangan panjang, wudhu biar di atas sikut. Ini begini foto. Nih, biar ngambil air wudhu, biar kena sikutnya lebihin. Kalau pakai cincin, sunnah foto diputer-puter. Tujuannya apa? Biar air kena yang di bawah cincin, kena kulit jeriji. Kadang ngambil air wudhu begitu doang. Kuku panjang tuh begitu-gituin biar kena. Kalau nggak dibeginin pun kagak kena di bawah kuku. Ini ngambil air wudhu, maaf bang. Kalau ngambil air wudhu begini haya di bawah kuku kena. Kagak, orang airnya ngerucut ke bawah. Wudhunya habis begini kita balikin begitu tuh. Tujuannya apa? Yang di bawah kuku kulit biar kena. Yang keempatnya mashu ba'dir roksi, mengusap sebagian kepala. Bahasanya bang, ada goslu, ada mashu. Kalau goslu artinya membasuh. Yang namanya membasuh air yang datang ke anggota. Kalau mengusap cukup ditepak air, usapin ke kepala, cukup segitu juga. Ya, karena namanya mengusap. Waduh, ini mau pengen abdo, ngambil air wudhu kayak orang mandi. Waduh, dipopok semuanya. Boleh begitu? Atau boleh aja. Kalau emang bahasanya mengusap dipopok, atau boleh. Cuman kalau bahasanya membasuh diusap, itu yang kagak boleh juga. Yang terakhir anggota wudhu adalah kaki sampai tungkak kakinya, lebihin sampai ke betis. Apa manfaatnya? Ada satu keterangan hadis Rasulullah SAW bahwasanya nanti anggota kita akan gurron muhajjilina, di padang mahsyar akan mencorot muka, tangan dan juga kaki kita. Sebab apa? Min asaril wudhu, daripada tapak wudhu yang pernah kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Alhamdulillah. Insya tuh ngaji mengantuk, ngaji mah pasti saya mah yakin ngaji ngantuk.
Emangnya setan mah begitu po, nggak demen kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad itu bener ibadahnya, nggak demen setan mah. Ji maaf beribu maaf bang kalau ngaji mah di Majelis Taklim. Di sini banyak pengajian. Hari Senin ada, Selasa ada, Rebo di banyak ya. Kamis ada, Jumat ada, Masya Allah. Sabtu ada, Minggu itu empuk kapan ngelayanin lakinya ngaji melulu. Wah janda berarti, aduh janda segirang. Berarti lakinya cuma gak disumpahin doang, enggak kali ya. Pok, balik lagi di samping anak kita didik, diperintah suruh ngaji, emak sama babaknya juga biar ngaji. Sebab apa? Sebab jangan apa kita dibalikin sama anak. Tong nonton TV main HP melulu lu. Ngaji. Emaknya kagak ngaji deh. Nyuruh kita mengaji, emang emak ngaji? Kagak tuh coba. Kalau emak sama babanya ngaji, anak nggak bisa ngebalikin. Oh iya deh mak, oh iya bak. Kita ngaji, makanya ngaji. Maaf beribu maaf po, keutamaan ya. Saya melihat dalam satu keterangan, salah satu orang yang mati syahid fil akhirah pakot. Artinya orang mati syahid fil akhirah pakot, di dalam kubur kagak dapat pertanyaan. Salah satunya apa? Wal mait fi tolabil ilmi. Orang yang mati di Majelis Taklim lagi nuntut ilmu. Ya Allah Rabbi. Pas begitu lo lentukan baik, pas dipegang nadinya udah kagak, napas udah kagak. Masya Allah mati dia ini. Mati kalau begitu mah. Lagi numprak di Majelis Taklim. Oh, di dalam kubur kagak dapat pertanyaan. Keutamaan mati di Majelis Taklim. Makanya Ustaz Abu Stomi kalau besok-besok ngaji jamaah ada yang sedikit rada nguap lelentukan, cekek ya udah sekalian cekek lah. Habis pagi mana lu? Pengen masuk surga? Ngaji jarang, sekalinya ngaji ngantuk tidur. Atau cekek ya udah sekalian lah. Nih cuman po ngaji mah ngantuknya dapat pahala. Makolot dengerin nggak po makolot? Nih ya, ngaji mah walaupun ngantuk juga dapat pahala. Ide makolot ngaji padahal Majelis Taklim masih lega orang belum pada datang, tetap aja menyarin tembok. Serosot nyerendek. Tapi nggak apa-apa ngaji mau modelnya jider kayak ngajinya sembari nyender, silakan. Modelnya jitu kayak ngajinya sembari ngantuk nggak apa-apa. Mau jiler kayak ngajinya sembari ngiler, sok silakan. Pahala dapat, pahala mah dapat nyai. Makanya besok kalau emangnya ngaji itu tidur dapat pahala, udah pada tidur semua. Sama Ustadz Bustomi abis didepakin lu. Tuh gua ngecoprak saya tuh lu pada ngorok semuanya. Beda datang tasnya mah gede, di ibu-ibu mah tasnya pada jasa. Bu RT tasnya 2 jengkal, nenek-nenek 5 jengkal bawa tas. Pas begitu sampai nenek-nenek nyerendek serosot blonjor langsung, tasnya seletinya langsung diserekin, sererek. Kirain mah ngambil Yasin, kirain mah ngambil berjanji Ustadz Puyuson, mbari mijitin kaki. Gue mah kalau duduk ya nggak kuat lama, asam urat kali ya. Kaki dipejet-pejet maka Puyuson. Ustadz datang temennya satu, maaf numpang nama ini mah kalau ada kesamaan mohon dihampura. Itu yang lagi mijitin kaki namanya Nyai Rodia. Datang temennya namanya Porima. Nenek ngaji mah jangan ngomong aja,
ngaji si mijitin kaki melulu. Tahu gue main rima kaki gue nggak kuat duduk lama ya. Baru duduk bentar neran asap urat kali rima. Waduh si rima so jasa orang mana rodia kayak gue. Ngaji gue mah tokjar kaki gue. Jangan kata sila 1 jam 2 jam, gue mah 3 jam juga. Gue mah orang ke Gunung Santri gue masih kuat kaki gue mah. Cuman gue mah kalau ngaji satu nih kelemahan gue apa? Pinggang. Tuh lain lagi si rima. Ngaji mah ada aja bah godaannya. Ngaji mah ada aja godaannya. Lagi ngobrol berdua, satu lagi Poromis datang. Weh, nenek, atuh jangan ngomong aja ngaji mah, atuh dengerin no. Ustadz A.A. Bustomi lagi ngajari. Tuh dia ngomongin kaki, dewek juga ngomongin pinggang. Waduh kata Poromis, orang kayak gua ngaji mah. Kaki tokjer, pinggang juga gue mah masih orsinil. Cuman kelemahan gue satu kalau ngaji apa? Mata endut-endutan aja tuh. Lain lagi kok ngaji mah. Banyak jasa godaannya. Makanya syariat agama begitu mudah. Walaupun jider ke, walaupun belonjor ke di majlis taklim, walaupun ngantuk juga ngaji, dapat pahala. Brek tidur. Kata Ustadz A.A. Bustomi, ibu kemarin kita menjelaskan rukun sembahyang masih melek tuh. Sekarang kita ganti paslon, ibarat lelakon ganti judul. Judulnya apa sekarang kita membahas? Yaitu membahas pembatalan wudhu. Itu baru dia ngedengar pembatalan wudhu. Kata Ustadz A.A. Bustomi, pembatalan wudhu ibu-ibu ada 6. Brok tidur. Ngorok lagi. Pas begitu bangun Ustadz Bustomi, bang udah baca doa. Ustadz dia nyenggol. Ini tumbenan ya Ustadz Bustomi ngaji bentaran. Pala lu atuh tidur. Ini gue udah melek langsung doa baik ya. Pas begitu biasanya ngaji tengari po pulang masuk waktu johor pulang. Ini dia itu yang tadi ngajinya tidur sembahyang baik johor. Allahu Akbar dapat 2 rakaat itu dia kentut. Lakinya ngedenger. Itu bini gua sembahyang kentut tapi diterusin baik ya. Pen di mana-mana kita kentut batal wudu. Di mana-mana batal wudu batal sembahyang. Nanya sama anaknya, "Tong, pugu bagaimana lu kalau ngaji sama Ustadz A.A. Bustomi?" "Iya, Pak, sama batal." Pernah itu malu sembahyangnya masih diterusin aja. Ditahu itu bayar emak. Ngambil aliran apa itu ya? Coba aliran katanya. Ya. Kesel bener juga emak lu ya. Kentut si sembahyang diterusin. Beres sembahyang diterusin. Tahiyat. Duduk di dalam di dalam sembahyang itu bentuk duduk yang cuma disunahkan. Yang paling utama 1 duduk iftirosh. Pada waktu kita tahiyat awal namanya duduk iftirosh. Kalau seandainya tahiyat akhir disebutnya bentuk duduknya duduk tawarruk. Ya, pada waktu kita tahiyat nih bang nih, kita tahiyat setelah kita bangun dari sujud, tangan jangan diginiin tahiyat, langsung beginiin bang. Tuh, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu Allah. Tuh baru kita jentrikin begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru jempol taruh ke bawah telunjuk. Terus di mana kita udah telunjuk begini, pandangan mata jangan ke sejadah. Pandangan mata kemana? Ke telunjuk. Jadi udah ngeliatin telunjuk tuh begitu. Kalau misalnya kagak dikaji kan maaf bang. Orang nelunjuk kayak beda-beda. Kan kita mau diajarin guru kita nunjuknya begitu. Paham yang lain saudara kita kalau nunjuk begini berarti Allah ada di situ. Gunanya bagaimana? Nunjuknya, tunjuknya, puterin begini. Tahiyat ada yang begini po. Nih begini nih. Nih tahiyat begini. Dia punya paham. Tahiyat
tahiyat begini berarti kita nunjuk Allah ada di situ. Yang benar bagaimana? Paham dia tahiyat kudu begini. Kalau begini muter atau puyeng Allah. Atau muteran. Cuman maaf, jangan diomelin, majarin baik dia begitu. Selagi dia muternya begini nggak apa-apa, kecuali udah begini. Nah, coba diomelin. Nah, setelah uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lakinya udah kagak sabaran kok. Weh nenek-nenek bego, di pan abang saya abu sembayang sih dibego-begoin. Gua mah bukan ngebegoin lu sembayangnya, cuman gua mah ngebegoin lu kenapa tadi lu kentut sembahyang diterusin. Di mana-mana juga kalau kentut mah batal wudu. Di mana-mana batal wudu, batal sembahyang. Bininya kagak senang, weh aki-aki tolol. Makanya ngaji sama Ustadz Bustomi. Dipan gua ditol-tololin sama lu, iya makanya ngaji. Saya juga tadi habis pulang ngaji. Ustadz Bustomi ngomongnya pembatalan wudu ada 6. Abang ngedengar saya kentut berapa? 1, masih ada 5. Tuh. Efek dari apa? Ngajinya ngang. Tapi walaupun ngantuk pahala medap. Tapi meraktekinya bakalan clear. Kata dia mah yang batal wudu kalau kentutnya 6 kali, Bang. Kalau kentutnya 1 kali serapnya masih ada 5. Makanya biar ngaj. Mudah-mudahan hikmahnya dari acara Maulid besok majelis taklim penuh. Majelis taklim keluar-luar. Pintunya dikunci. Alhamdulillah. Jam berapa udah? Jam 11. Nenek-nenek di sini pada kuat amat ya. Masih pada melotot baik ya. Pok ngaj. Di samping kita merintah anak, kita juga sebagai orang tua ngaj. Alhamdulillah. Apa itu, Bang? Dikeluarin apa itu? Oh, makan. Nah, berarti kalau udah nasi dikeluarin ciri nih. Ciri apa? Surudaan. Ya minum dulu ya, Bang. Minum dulu ya. Aduh. Tadi minum airnya kesleo. Nah, ini mereknya lain lagi nih. Pocari Sweat. Menghilangkan sion. Apa namanya? Ion. Sion lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Pok kalau ngaji mah di samping kita tahu tentang masalah ibadah, di situ pula kita tahu tata cara etika kita sebagai istri terhadap suami. Maaf po, perempuan seorang istri paling gampang kalau pengen masuk surga. Pok, perempuan kalau pengen masuk surga paling gampang dibandingkan lelaki. Ada berapa? Melihat daripada keterangan hadis, perempuan kalau pengen masuk surga, yakni cuma ada 4. 1. Sholat khomsaha, sembahyang yang 5 waktu jangan ditinggal. Yang mana jangan ditinggal? 1 2 as 3 mat 4 isya 5 subuh. Nah ini yang fardu jangan sampai ditinggal. Apalagi yang sunahnya kita kerjain mah atau lebih cakep jasa. Minimal yang fardu mah jangan ditinggal kalau pengen masuk surga. Ini di mana ceritanya pengen masuk surga sembahyang kagak? Bayang apa? Udah pada. Kadang muludan mah nggak pernah ketinggalan. Isra Mi'raj jalanan sampai dipampet-pampet. Orang lewat susah.
Sembayang kagak, apa gimana urusannya? Bayang po ya, Mbak. Bayang syarat perempuan kalau pengen masuk surga nih. Sana ditanya nih, tanya. Empok orang apa nih? Jawab nggak apa? Udah malam ini orang apa? Orang apa? Bang, orang apa bang? Tuh coba salah lagi hai. Kalau ditanya orang apa? Orang Indonesia. Agamanya Nah sekarang nih po, tanpa kita sadari Islam itu rupanya mah singkatan bang 5 kali sembahyang. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor. Jadi penkong kita mah dulu nyebutnya bukan johor, lohor. Ditanya deh Ustaz Sarkowi. Jadi matahari udah tinggi ini, udah masuk waktu lohor kan begitu. Engkong kita bang dulu. Dari rumah mau ke musola makainya kain di pundak, makainya kolor. Pulang dari musola terbalik kolor di pundak, kain yang dipakai. Kan kong kita begitu dulu. Ya, lohor. Cuman usoli mah jangan, usoli pardo lohor atau jangan. Ini mah sebutan. A-nya asar, M-nya maghrib. Berarti Islam itu tanpa kita sadari susunan 5 kali sembah. Orang sini maaf berebu maaf, Isya ditinggalin, 4 dikerjain. Orang agama apa lu? Selam. Pan selam I-nya nggak ada. Isya ditinggalin, subuh juga kesiangan, kagak dikodok lagi. Cuman 3 yang dikerjain. Orang agama apa lu? Lam. I sama S burus. Yang parah mah ibu RW. Maghrib doang. Bu RW agamanya apa? Tinggal M. Kerjain po ya. Yang kedua, perempuan kalau pengen masuk surga, wasomat sahroha, puasa di bulan Ramadan biar full. Gua mah bagaimana perempuan mah? Kancil, biasanya pun ada men. Berarti kan kalau men mah nggak boleh puasa. Kalau emangnya lagi men, jangan puasa, haram puasa. Cuman wajib dikodo puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, perempuan istri kalau pengen masuk surga syaratnya yang ketiga yaitu adalah wahab pijot parjaha, kudu bisa jaga harga diri seorang istri. Aurat jangan dipertontonkan oleh orang lain. Ngaku po dandannya mau kondangan, tidur pernah dandan boro, cibrak tidur mah boro-boro gak dandan. Maaf berebu maaf, pakai BH juga yang udah disambungin peneti, mana penetinya nggak masuk lagi, nyelang apa ujung. Lakinya baru megang pundaknya dong, wadah bininya idep ngomong, abang sekarang udah lemah ya. Belum apa-apanya udah ngejerit pala lu, telapakan tangan gua ketojok peneti. Dia maaf berebu maaf pok dengerin. Pahala termasuknya gede seorang istri apabila seorang istri di malam hari nawarin laki. Jadi jangan tertawa, boleh nyinyir bos, tapi mikir, nggak apa-apa nih. Kalau laki minta, jangan suka ditunda-tunda. Sigrap langsung. Pulang dari sini beli jamu bang. Kalau laki minta ditunda-tunda sampai tertidur tuh laki, habis empuk sebagai istri dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di pagi hari. Lah Ustaz bebisaan ayah, bebisaan apa? Ada keterangannya. Yang bagaimana? An-nam ro'ata, bahwasanya ayumam ro'a, perempuan mana saja, bini mana saja, ida da'at, dikala apabila diajak oleh suaminya ila firasyihi, ke tempat tidur, pasawwafat bihi hatta yanama fahya mal'unatun, maka istrinya menunda-nunda sampai lakinya tertidur, fahya mal'unatun, maka bini yang model seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasain lo.
Waduh, kayaknya ntar malam diterapin kayaknya. Pulang dari sini po, ngelihat laki lagi duduk di pilar angsep. Kata lakinya, waduh tumbenan gue ini lu pepet baik. Iya bang, tadi saya habis ngadirin acara muludah. Kata penceramah, katanya seorang istri mah kalau pengen masuk surga gampang. Gampang bagaimana? Di malam hari nawarin ke laki. Jadinya ini maksudnya bagaimana? Makanya bang saya mau nawarin ke abang nih. Apa maksudnya? Butuh pugu abang, butuh enggak sama saya malam ini? Kata lakinya, butuh apa? Kali abang butuh, matu saya bebedak dulu. Weh, kagak, gua kagak butuh sama lu. Emangnya kenapa? Lagi kagak level. Waduh, sohor. Oh iya dah bang, kalau emangnya kagak butuh sama saya tidur dulu anak. Ya udah lu tidur. Pas begitu tidur dapat 5 langkah ditarik dulu sama laki. Dulu jangan tidur dulu. Emang kenapa bang? Seduin gua kopi. Kopi seduin kopi. Kopi mana kopinya? Kopi. Kopi diseduin. Kopi udah diseduin. Pas begitu dapat beberapa menit, kopi juga tinggal ampasnya. Ngelihat TV udah habis acara bola. Ngelihat jendela udah rapi. Hordeng udah ditutup. Pintu juga udah dikunci. Yang cuman kelihatan pintu terbuka, pintu kamar. Pas begitu masuk ke pintu kamar, Ustadz bininya lagi berdangkak baik bang. Ama lakinya ditoel-toel. Malu. Ada apa bang? Itu tadi yang ditawarin masih ada. Bah, kaki tadi mau olo-olo. Ini menyariin. Dulu dah kalau abang butuh sama saya malam ini saya bebedak dulu. Udah jangan, udah gak keburu bebedak. Kalau bebedak nggak keburu mah dulu bang saya pakai lipstik. Jangan pakai lipstik juga. Kalau bebedak kagak keburu, pakai lipstik juga kagak keburu. Dulu deh bang ya, saya pakai sari puspa. Iya laki lu menyamuk ini. Atau bini sih dicium di mana ke pahit semua bang. Atau makanya sari puspa. Maaf berebu maaf po, terapin gede pahala itu. Yang keempat, perempuan kalau pengen masuk surga, yaitu syaratnya adalah wa'al to'at jauh jaha, kudu nurut sama laki. Waduh menang laki nih, menang pokoknya laki nih. Selagi itu laki perintahnya yang ma'ruf, selagi itu laki perintahnya yang bagus, maka seorang istri wajib untuk ngejalanin apa yang diperintahkan laki. Kudu nurut. Kata laki jangan, kata laki lu jalan, kata laki lu berangkat, kata laki nonggeng hepo. Mbayang maksudnya mbayang. Di ngecayaan kok nurut doang perempuan mah sama laki masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam keterangan lain itu apabila 4 syarat yang dikerjakan oleh seorang istri, silakan surga yang mana yang lu pengen. Waduh surga itu mau gua embung lah malaikat kenapa? Ji udah pernah. Waduh sohor udah pernah. Tinggal milih. Nih yang susah mah kudu nurut sama laki nih yang susah mah. Kata laki jangan, kata laki berangkat. Sekalipun itu laki ngelarang empok nggak mau ngaji, maka turutin laki. Contoh, empok jam 9 mau berangkat. Bang, lakinya lagi tidur. Ada apa emang? Abang tidur melulu, orang melihat jam apa no? Udah jam berapa? Bininya bego juga, orang tidur suruh ngeliat jam. Nah, emang lu mau kemana? Nih saya mau berbilang sama abang. Berbilang apa? Saya mau ngaji. Ngaji di mana? Itu di AA Ustadz Bustomi. Kata laki, oh iya lo berangkat kok. Tapi kata laki, hari ini lu jangan ngaji dulu ya. Jangan ngaji. Emangnya kenapa bang? Gua hari ini mah kenapa kali ya? Butuh jasanya mah lu butuh jasa. Maka ini mah lu jangan ngaji dulu ya. Jangan ngaji. Kata laki, butuh sama empok. Sewaktu itu kata jangan ngaji po. Gedean pahalanya ngeladenin laki dibandingin ngaji. Masya Allah. Kata laki jangan ngaji. Karena laki lagi butuh. Cuman yang jadi pertanyaan itu lakinya telolo amat. Emang kagak ada entar bang habis pulang ngaji gitu. Ya, cuman kalau kita bercerita syariat, turutin lah. Laki alhamdulillah.
lillahi rabbil alamin. Nah, kita tahu dapat etika-etika seperti itu sebagai istri terhadap suaminya, di mana lagi kalau bukan di majelis taklim. Begitu juga abang, ada kewajiban abang juga terhadap istri. Salah satunya, bang, jangan galak sama bini. Bener gak po? Tenang po, lebah ini masih balik, saya belain po. Ama bini kagak boleh salah sedikit, main gaplok kayak jangan bang. Enggak boleh kepleset sedikit mulutnya bini langsung main depak aja, jangan bang. Karena kenapa? Karena istri itu perasaannya sensitif. Waduh, sensitif. Karena seorang perempuan, seorang istri bukan untuk dijolimi, bukan untuk disakiti, namun istri mah untuk cintai. Karena perkataan para santri, almar'atu laisat bizzolimah walakinaha bil mahabah. Perempuan bukan untuk dijolimi, perempuan bukan untuk disakiti, walakina bil mahabati, tetapi istri untuk dicintai. Bagaimana bang cara mencintai istri? Istri habis mandi bang, kecup keningnya, bang. Bini tersenyum bang, kita poles pipinya. Bini tertawa bang, kita cubit kecil hidungnya. Bini berebut bang, baru injak batang lehernya. Baru gua diangkat udah dijatuhin lagi kata dia. Ya, alhamdulillah kita balik lagi kepada hadis Rasul, bahwasanya kita sebagai kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak kita biar bisa biar bisa baca Al-Qur'an, biar bisa sholat. Cuman Pak Ustadz kalau ngajar anak-anak mah biar sing sabar. Karena kenapa? Anak-anak mah bercandanya doang. Idi kagak kewawa. Di kampung saya po, saya juga ada 2-3 sama anak-anak. Bang, ngaji siang jam 3:30, jam 2 udah dateng. Tadarusan buka. Awi ngapain? Larian aja dia mah, senang aja mau pikiran. Atau belum ngaji udah keringetannya kayak mandi. Lari aja lari. Yang namanya kita pengen istirahat, keberisikan, bledak pintu. Sama dia, sedikit kita keluar, kita gontak dia. Woi, ngaji jangan bercanda mulu lu. Gue mah bukan apa-apa. Kalau lu bercanda lu lariin aja, ntar ngamprok muka lu sama muka temen lu berdarah. Siapa yang disalahin? Itu kalau diomelin begitu mah bang, dia merungkut bang. Dia nyalain dia. No bang, dia yang bercanda. Dia bang yang bercanda. Iya lu nyalain dia nyalain lu. Abis apa? Memedi yang bercanda. Awas lu. Kalau seandainya lu masih bercanda aja, abis gua siram lu. Akhirnya bang, kita masuk, emang branding masih kita sama rumah. Baru gak kita tutup pintu doang, cetrek, dapat beberapa detik, gubrak, ada yang jatuh po, nangis. Pengerungan, nangis. Temennya yang satu ketok-ketok pintu. Bang, ada apa? Ada yang nangis, bodoh amat. Gua bilang juga apa, jangan bercanda. Belum juga bibir gua kering ngomong begitu. Rasain tuh ada yang nangis tuh. Habis itu dia bagaimana bang? Suruh pulang. Kagak mau bang. Kalau kagak mau suruh pulang, siram. Disiram sama temennya po. Kubrak kayak. Bang udah disiram. Habis diam, mana mungkin kejar. Udah kalau mungkin kejar mah, diamin sama lu. Enggak mau diam bang. Kalau nggak mau diam, suruh pulang. Kagak mau pulang bang. Coba itu lagi, mana kagak mau. Emang itu yang nangis siapa? Anak abang. Lah usah. Kita kagak ngeliat lagi bang. Rupanya bang yang nangis bocah kita. Pantes ini gak disuruh pulang, kagak mau ya orang rumahnya. Masya Allah po, yang namanya bocah umur 10 tahun po, kalau nangis kan gak kena bisa dibebenjo po. Ya Allah, sekalinya diem tuh bocah kita ajak ke Indomaret. Di tahu sendewek Indomaret mau modalnya gede. Waduh, makanan atas bawah sama bocah apa gak ditunjuk sama dia, beli, gua tendang lu.
kata dia mah kagak pakai duit kali ya, mana sekarang pakai Indomaret nggak dapet plastik lagi. Ini kabongan jasa plastik kita beli, kita minta diplastikin, Pak ini 3.000 plastik. Wah Allah Robi, plastik dong 3.000. Atuh bapak kalau nggak mau beli plastik Pak, atuh dikandut aja, nggak usah makanan seplastik iyak dikandut sama kita. Yang namanya bocah baru ajak ke Indomaret baru diem, pulang sampai di rumah baru buka pintu trek ada yang berbunyi begini nih poni, anteng tolen. Tukang apa itu toh? Es krim nunjuk lagi ya po bocah. Abi beli. Ya Allah Robi tong gitu juga lu belum makan itu tuh nunjuk lagi haya beli pokoknya. Mentok-mentok kita ngebohongin bocah. Emang no tukang apa dong? Es krim. Bukan tukang es krim, nama tukang jamu pahit. Anak sekarang dia bawa benjo kagak bisa po. Kagak emang tukang es krim beli mentok kita ngebohonginnya. Tong lagian juga nama kagak dijual es krimnya. Kita ngomong begitu bang, tukang es krimnya nggak denger. Kata tukang es krim ngomongnya begini nyautinnya, Ustadz kalau nggak dijual mau ngapain gua ngider capek-capek. Ya Allah Rabbi, biar sabar guru-guru kita, amin ya robbal alamin. Jadi kita balik lagi, yang pertama kewajiban kita sebagai orang tua, namakan anak kita yang bagus sesuai dengan syariat agama. Dan yang kedua yakni didiklah anak kita biar bisa ibadah, biar bisa baca Al-Quran. Dan yang ketiga, jam berapa ini? Masya Allah, udah hampir sejam setengah kita ngomong ya. Ustadz Sarkowi kan kita punya perjanjian ya, kontrak kita 1 jam ya. Nah sekarang kita udah sejam setengah nih, berarti yang setengah jam nih lembur nih kita. Udah dihitung tuh. Satu lagi, karena emangnya ada 3, kita punya kewajiban, yaitu adalah wa yujawwijahu ida adroka. Kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak, yakni menikahkan, mengawinkan anak kita ida adroka apabila anak kita udah cukup umurnya. Berarti ngawinin anak kewajiban orang tua. Atau iya kalau bukan orang tua siapa yang mau ngurusin? Iya, nih kayak tim bentabok. Udah pada kawin bang? Hah? Pacar? Berarti nggak laku tuh. Hah? Bang, pengen punya keluarga yang awet, pengen punya bini yang awet, pengen pengen punya laki yang awet, pengen punya laki yang awet, kalau pengen punya bini yang awet, kalau pengen punya laki yang awet, ya itu jangan nyarinya yang ganteng, jangan nyarinya yang cakep. Kalau pengen awet kok nyari lakinya yang jelek. Pakai tertawa, lakinya jelek kali. Coba kok kalau seandainya empok nyari laki yang ganteng, kegantengan paling pada waktu masa kawin umur 21 tahun. Ganteng benar, putih ya. Sekarang kalau udah 30 tahun masih ganteng gak? Masih ganteng. Kalau udah 40 tahun masih ganteng gak? Masih sedikit-sedikit ganteng. Kalau udah 50 tahun gantengnya hilang kagak? Hilang gantengnya. Tapi coba kalau yang jelek. Empok kawin umur 20 tahun, laki empok umur 25 tahun, tapi jelek. Emang awalnya jelek. Udah 30 tahun masih jelek. 40 tahun hilang nggak jeleknya? Hilangnya jelek nggak? Jeleknya hilangnya? Hilang nggak jeleknya? Nggak hilang. 50 tahun jelek nggak hilangnya? Kagak. Berarti kalau pengen awet pilih laki yang jelek, hidup yang jelek. Ya cari yang jelek. Alhamdulillahirabbil alamin.
ngan jelek juga, yang penting bagus hati, yang sayang sama orang tua, yang sayang sama mertua, yang sayang sama laki. Di sekarang mah bang baik-baik. Karena sekarang ada bini jangan kata dipanggil ama mertua ama lakinya gepo kagak nyautin. Gara-gara apa? Gara-gara mainin HP. Bininya lagi uplek kayak mainin HP. Bini saya malah alhamdulillah po. Kalau misalnya malam di atas sejadah dia mah. Widih kita seneng ngelihatnya tunduk baik di atas sejadah make mungkena. Begini haya. Hati kita lega. Ya Allah Rabbi alhamdulillah punya istri yang soleha. Asal dia di atas sejadah jam 9 jam 10 tunduk baik ada ukuran tengah jemaah dapat 2 hari ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum paket. Wow set rupanya lagi ngetik. Lajada. Itu sekarang mah bang mainin HP ku sebab HP lakinya manggil kagak dijawab pisan sama bininya lagi mainin HP uplek kayak main HP malu idih enggak nengok kaca aja malu kagak nyaut kagak ngejawab kita negor po no laki manggil laki manggil atuh jawab ngapa po no laki manggil. Apa kata dia? Ustaz, atau laki saya sih ini salah. Salahnya kenapa? Salahnya kenapa laki saya memanggil bukannya berdering. Makanya besok bang kalau manggil jangan memanggil pakai berdering. Kalau misalnya memanggil kan nggak aktif bukan? Kalau berdering baru aktif. Itu gara-gara HP tuh, gara-gara HP. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah sedikit lagi sudah mau jam 11:30 ya. Mungkin itulah yang dapat saya utarakan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan pada bubar dulu po ya. Po jangan bubar dulu ya. Jangan bubar dulu. Duduk. Oh mau kencing. Oh iya simbar ya, simbar dulu. Jadi kita ambil kesimpulannya pada malam ini acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan haknya si anak terhadap orang tuanya ataupun kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3 perkara. 1, yakni kewajiban kita untuk menamai anak kita yang bagus sesuai dengan syariat agama, yakni Ahmad ataupun Muhammad, awali anak kita namanya seperti itu. Yang kedua, kewajiban kita sebagai orang tua wa yu'allimahul Qur'ana, akola ajarin anak kita, didik anak kita biar bisa baca Al-Quran, biar bisa ibadah, biar bisa ngaji, biar tahu tata krama etika terhadap kedua orang tuanya. Dan yang ketiga yakni wa yuzawwijaha ida adroka, kawinin anak kita, tikahkan anak kita apabila udah cukup umurnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati para jamaah. Yang benar datangnya dari Allah, kekhilafan, kekeliruan sudah pasti datangnya dari pribadi saya. Sebelum saya akhiri dengan salam, kita baca suratil Fatihah terlebih dahulu. Semoga malam ini Allah memberikan cucuran rahmat kepada kita semua dengan wasilahnya mengagungkan juga orang-orang yang membantu masyarakat khususnya yang ada di sini, yakni baik membantu secara materi, baik yang membantu secara tenaga dan juga pikiran dengan terwujudnya acara Maulid ataupun mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, melancarkan rizki kita, memudahkan atas segala usaha-usaha kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan putra putri yang solih dan solihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kampung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mungkin itulah sekali lagi saya utarakan kepada para jamaah, segenap para orang tua, para guru, mohon maaf atas segala kekhilafan. Yang benar itu datangnya dari Allah, kekhilafan sudah pasti datangnya dari pribadi saya. Ya Ustaz Sarkawi yang Mampura ya. Kalau seandainya saya langsung pulang nggak makan dulu nggak apa-apa lah ya. Jadi saya mah jangan makan lah ya. Ini lagian siapa yang nawarin lu makan? Iya juga ya, nggak ada yang nawarin ya. Ya akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan yang telah menyampaikan ilmu yang penuh hikmah. Semoga kita semua mendapatkan menekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh tokoh masyarakat Kampung Sangyang. Kepada Bapak Haji Jailani kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa tuhasilu bi'alana ahlak wa alihi wa sahbihi barik. Allahumma ya qadiyal hadza, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rabbiad darajat, Allahumma min auzubika minal wal kasal wal buhli wal hiram mu'ajabil qabri. Allahumma inna taqwaha wa zakkiha anta haraman zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasa wa min nafsin la tasba wa min da'watin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin fastajabna wa najina minal ghawin wa dzalika nunjil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, seluruh rangkaian acara kita telah ikuti bersama. Sampailah kita pada penghujung acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada acara pada malam hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Kepada seluruh jamaah kami mengucapkan terima kasih. Kami undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.